Ya, jadi kalau kita tahu sebenarnya peraturan untuk minerba ini bukan hal baru. Bahkan dari 3 tahun lalu saya sudah berdiskusi terkait hal itu. Dari royaltinya masih belasan persen, lalu akhirnya menjadi puluhan, 20, lalu juga HBA ini gitu kan. Sebenarnya seperti apa dampaknya ke perusahaan batubara sejauh ini nih setelah pertama kali diterapkan sampai akhirnya sekarang di awal tahun 2025, Mas Tama? Jadi sesuai sama apa yang sudah kita wawancarai ya narasumber terkait dengan Kepmen 72 2015 kan ada 2 poin penting kan. Yang pertama itu berkenaan dengan harga ekspor yang menggunakan HBA. Dan yang kedua itu berkaitan dengan penentu harga dilakukan 2 kali dalam 1 bulan. Nah, apa dampaknya buat perusahaan gitu? Dari sumber yang sudah kita wawancarai bahwa akan ada tantangan di mana negara-negara lain justru ogah beli ke batubara ke Indonesia. Seperti yang tadi dikomplain sama China. Jadi kayak misalkan dengan gar batubara yang lebih yang sama, cuma harganya lebih murah negara lain ketimbang di Indonesia. Itu sih yang jadi ketakutan pengusaha sebenarnya. Tapi itu terjadi atau tidak? Masih dicari nggak batubara kita? Sejauh ini sudah ada contohnya dari yang Australia. Maksudnya mereka ketimbang beli di Indonesia lebih baik ke Australia gitu karena harganya lebih murah dengan gar yang sama cuma harga mereka lebih murah. Nah, dengan adanya peraturan-peraturan yang ketat ini dengan dengan judul ingin melindungi negara, ingin memberikan hasil lebih banyak untuk negara, ingin nasionalismenya tinggi lah pokoknya untuk negara dengan harga yang lebih tinggi. Apakah ini akan berpengaruh juga ke kinerja emiten-emiten mineral dan batubara kita? Iya, tentu ya kalau yang misalnya ekspornya turun pasti bakal mengganggu kinerja perusahaannya. Ya sebenarnya harapannya hal ini tidak terjadi gitu, tapi balik lagi kalau kita ngomong persoalan misalnya di harga HBA batubara kan kita walaupun eksportir yang terbesar tapi kita bukan satu-satunya yang punya batubara, kita nggak monopol batubara. Beda ya ceritanya kalau yang misalnya kayak nikel yang kita punya 70% gitu. Mungkin yang kita punya bargaining power lah ya. Lebih tinggi gitu. Kalau emang terkait batu bara, mereka bisa aja pindah gitu beli ke Australia atau mungkin produksinya ditambahin di Cina gitu supaya bisa memenuhi pasokannya gitu. Berarti ya itu dia tadi ya, artinya karena kita bukan satu-satunya terbesar penghasil batu bara, jadi ada peluang negara-negara lain akan beralih dari Indonesia. Lantas, dengan semua peraturan yang dikeluarkan ini, apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri agar para pelanggan ini nggak kabur? Karena ya kan duit buat Indonesia. Ya agak sulit sebenarnya ya Mbak, ketika ini kan sudah jadi peraturan pemerintah. Jadi pengusaha juga mau nggak mau harus mengikuti itu kan. Ya paling enggak ya menunggu aja gitu perusahaan. Ya karena seperti yang tadi dibilang Indonesia kan bukan satu-satunya pengekspor batu bara kan. Negara-negara lain juga bisa mengambil dari negara yang lain juga dengan harga yang lebih murah gitu ketimbang di Indonesia. Ya paling itu. Gitu. Sejauh ini dengan adanya paling nggak 3 tahun terakhir lah ya, sejauh ini dengan adanya penerapan HBA royalti yang juga persentasenya semakin tinggi, penurunan emiten-emiten ini signifikan atau enggak? Kalau terkait HBA gitu kan, selama ini perdagangan kan kita masih pakai ini ya, harga acuan global gitu. Harga itu ada banyak juga, ada yang pakai harga acuan Newcastle. Untuk Indonesia sendiri kita pakai Argus gitu, ada ICI namanya. Ada ICI 1, 2, 3, 4 itu sampai kadar yang paling rendah tuh ada patokannya gitu. Jadi selama ini nggak ada masalah. Jadi perusahaan yang nambangnya GAR 3.200, GAR 3.800, GAR 4.200, GAR 5.000, 6.000 sampai 7.000 ya tetap ada pasarnya, harganya luas gitu, banyak gitu dan disepakati oleh pembeli dan juga penjual gitu. Iya, itu kan untuk produknya. Kalau untuk sahamnya gimana? Untuk penurunannya drastis nggak nih dengan adanya ini semua? Untuk sahamnya sebenarnya nggak terlalu signifikan saat ini ya. Tapi yang memang perlu ditakuti ya terkait dengan adanya potensi kenaikan royalti. Itu ya sebenarnya yang memang yang bikin
sedikit agak ini ketar-ketir lagi. agak ketar-ketir. Nah, ini menarik nih royalti dari yang tadi saya bilang, royalti dari yang belasan persen jadi 20 sekian persen, dan ada kekhawatiran lebih tinggi lagi sekarang. Gimana ini HBA aja udah bikin pengusaha pusing gitu kan. Maksudnya ini kan sebenarnya oke, nggak cuma bikin pengusaha pusing, tapi somehow ini juga bisa mengurangkan pendapatan negara. Gimana? Iya, ketika ya sebenarnya ada kebalikannya juga kan. Pemerintah inginnya dengan naiknya royalti pendapatan negara bisa naik. Cuma kalau dari pengusaha ya bisa juga mereka mengerem produksi kan. Otomatis penerimaan negara juga bisa berkurang dengan adanya kenaikan royalti. Cuma kita juga belum tahu sih seperti apa review dari aturan pemerintah. Kan sejauh ini kan kalau misalkan kita lihat contoh aja batu bara gitu, untuk GAR misalkan di angka 4.200 dengan harga 70 kan dia royaltinya 5%. Nah, entah apakah ini bakal naik gitu atau justru harganya yang naik, royaltinya justru mengikuti gitu kan, kita nggak tahu. Atau ya berarti akan berbeda-beda dari GAR yang beda-beda juga gitu ya. Berbeda, dengan harga yang berbeda dan royalti yang berbeda. Dan dengan adanya royalti ini kan asosiasi sebenarnya nggak terima gitu ya. Apa yang misalkan Mas Tama ketahui terkait permintaan-permintaan dari asosiasi ini? Ya sebenarnya mereka lebih kepada ini sih, karena kan sejauh ini kos biaya lagi tinggi. Dengan adanya kenaikan royalti pasti mereka akan mengeluarkan kos yang lebih tinggi. Terus ada juga narasumber kita yang bilang kalau ini bisa mengganggu iklim investasi kan. Ketika ada orang mau investasi di sini, cuma peraturan yang sering diotak-atik gitu. Nah itu menjadi ketakutan mereka sih sebenarnya. Oke, dan dari segi perusahaan ini pasti juga akan mempengaruhi pendapatan ya? Iya, sebenarnya kalau pendapatan enggak ya, pendapatan tetap dari hasil penjualan, dia bakal ngaruh ke harga. Yang terpengaruh ya bottom line-nya, profitnya tuh bakal kegerus karena memang royalti dikenakan di ini ya, di sales, di penjualan paling atas gitu. Jadi pemerintah nggak mau tahu perusahaan itu rugi atau enggak gitu. Kalau pajak kan kita bayarnya kalau kita udah untung aja dulu, baru kita bayar pajak. Kalau royalti enggak, royalti dikenakan ketika setiap kita pembelian. Kita menjual ya, setiap pembelian. Jadi nggak peduli itu perusahaan untung atau rugi, tetap harus dibayarkan royalti. Nah permasalahannya akan terjadi ketika emang fluktuasi harga, ketika harga batu baranya turun gitu, royalti yang tinggi ini bisa jadi beban. Terus juga jadi beban bagi perusahaan-perusahaan yang saat ini mungkin misalnya perusahaan batu bara bisa lah kita anggap mereka tuh sehat gitu, net profit marginnya tebal. Tapi ada beberapa perusahaan yang memang yang nambangnya udah dalam gitu, yang stripping ratio-nya udah tinggi gitu, sehingga ada perubahan sedikit nih, harga turun atau royalti naik gitu bisa terimbas gitu. Misalnya perusahaan ini seperti Indo Tambang Raya Megah gitu, ITMG gitu. Itu SR mereka udah gila-gilaan, udah tinggi, udah belasan gitu. Ketika ada perubahan di harga atau di si royalti, ini bakal signifikan berpengaruh ke kinerja keuangannya. Kalau misalkan ya Mas, berandai-andai kalau emang inginnya meningkatkan pendapatan negara atau pendapatan perusahaan dari royalti atau HBA ini, selain cara ini ada cara lain atau tidak? Kita kalau berandai-andai nih, maksudnya kan ini ternyata banyak dikomplain dan komplainnya sama dari 3 tahun lalu. Saya selalu mendengarkan hal yang sama gitu. Ya sebenarnya ada cara lain nggak? Kalau cara cepat sih enggak ya. Saya rasa cara cepat emang ini ya. Emang pemerintah royalti sih. Ya kita kan tahu apa namanya, pemerintah lagi butuh dana besar-besaran gitu. Salah satu yang paling cepat itu ya dari PNBP, dari royalti. Tapi kan kurang juga. Karena Maksudnya kan kita tahu kalau di sektor pertambangan itu kan 52% penyumbang pendapatan negara. Tahun lalu aja sampai 140 triliun kalau nggak salah. Jadi ya emang pertambangan ini memang paling. Cuman ya tadi kan kita sepakat bahwa ini nggak sepenuhnya bisa jadi bargaining power kita gitu. Betul. Gimana, apa yang terjadi kalau misalkan ternyata pelanggan-pelanggan kita malah meninggalkan kita gitu. Apalagi tadi udah ada contohnya, China memilih Australia mendiversifikasi. Gimana? Kita kan ini kan bukan makanan yang bisa kita tambahin spicy levelnya biar lebih menarik gitu. Batu bara is batu bara dimanapun itu. Gimana? Ya belum lagi nikel kan, harganya juga kan belum terlalu bagus ya. Sekarang. Tapi emang ini duit cepat yang menarik ya bagi pemerintah karena balik lagi kalau sektor pertambangan itu net profit marginnya tuh lumayan relatif tebal gitu. Jadi bisa 20%, bisa sampai 30%. Paling nanti berdampak dari misalnya anggaplah ya,
perusahaan ini tahun ini untungnya 100 miliar gitu atau 10 triliun gitu. Setelah dinaikin royaltinya jadi berkurang jadi 9 triliun atau 8 triliun gitu. Terasa signifikan tuh apa namanya? Mungkin dari dividennya bakal jadi lebih kecil tipis, gitu. ya. Tapi perusahaan batubara dan perusahaan tambang itu tetap untung sebenarnya pada dasarnya. Berarti sebenarnya pemerintah melihat kayak ya udah deh nggak apa-apa profitnya kita tipisin dulu asalkan penerimaan negaranya naik. Iya. Bisa dikatakan seperti itu ya. Tapi nanti bakal ngaruh ke pajak juga agak turun dikit. Tapi lebih menguntungkan tetap lebih menguntungkan royalti sebenarnya. Oke. Nah, sebenarnya kan nggak hanya royalti juga penggunaan acuan HBA untuk ekspor baru, pemerintah juga berencana memangkas produksi mineral dan batu bara tadi ya yang Mas bilang. Kalau misalkan harga komoditas mengalami penurunan harga, nah apakah ini juga bisa menjadi solusi untuk mengerek harga nih, menurunkan produksi untuk menaikkan harga? Ya sebenarnya sih yang kita tahu tuh bukan soal harga doang kalau untuk pengurangan produksi ya. Jadi contohnya aja nikel gitu. Kita kan sekarang jor-joran tuh produksi nikel. Sementara saat ini kan smelter itu udah banyak, ada 44-an smelter. Produksi kita sampai 210 juta ton kalau nggak salah. Ya, jadi selain untuk mengerek harga juga untuk mengerem produksi sebenarnya.